Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Anggi. Pelarian pelaku penusukan Kadek Parwata di Denpasar, Bali telah berakhir. Tersangka diidentifikasi sebagai Bastomi Prasetyan alias Mas Pras yang berusia 34 tahun. Pelaku berhasil diringkus saat akan menyeberang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pelaku hendak melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Minggu 16 Februari sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat lalu. Saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan hingga kedua kakinya dikenakan timah panas oleh polisi. Polresta Denpasar telah mengungkap dan menghadirkan langsung pelaku dan barang bukti pada Senin 17. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, hubung dengan jurnalis Tribun Rekan Zainal Nur. Silakan dengan laporan Zainal. Ya, terima kasih rekan Rima di studio. Dapat dilaporkan bahwa dari keterangan pihak Polresta Denpasar bahwa pelaku selesai melakukan penusukan di Jalan Nangka Utara, Kecamatan Denpasar Utara, langsung melarikan diri dan menaruh sepeda motor yang digunakannya di Pasar Wangaya. Kemudian pelaku kabur menumpang sebuah bus menuju Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Dan dari informasi tersebut, tim gabungan melakukan pengejaran hingga ke Banyuwangi. Namun sesampainya di Banyuwangi, pelaku telah kabur ke Jember dengan menaiki bus menuju Surabaya. Dan kemudian tim gabungan kembali melakukan pengejaran dan hingga akhirnya pada hari Minggu 16 Februari 2025 kemarin sekitar pukul 17 WIB, tim gabungan berhasil mengamankan pelaku di Terminal Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, di mana pelaku atas nama Bastomi Prasetyan hendak melarikan diri menggunakan atau menaiki kapal ke Tarakan, Kalimantan. Dan selanjutnya pelaku langsung dibawa ke Bali, khususnya ke Polresta Denpasar untuk penyidikan selanjutnya. Dan menurut keterangan pelaku, di mana pengakuan pelaku pada hari kejadian atau pada malam sebelum kejadian, pelaku mengaku bahwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dan sebelum penangkapan atau sesudah kejadian, pelaku juga mengkonsumsi sabu-sabu. Dan barang-barang bukti yang diamankan dari pelaku sebilah pisau dengan gagang hitam berisi bercak darah, kemudian satu buah kaos hitam yang digunakan pelaku, kemudian sepasang sepatu, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dan dari keterangan polisian juga dari Polresta Denpasar bahwa penjelasan dari dokter forensik yang melakukan otopsi dari korban IKD Parwata, kematian korban disebabkan akibat luka terbuka yang berada di punggung sebelah kiri, menembus jaringan kulit, lemak, sela tulang iga hingga mengenai paru-paru bagian bawah. Dan pasal yang disangkakan terhadap pelaku yakni pasal 351 KUHP ayat 3 subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Demikian, rekan Rima. Baik Zainal, sebenarnya apa motif di peristiwa penusukan Kadek Parwata ini? Ya, untuk motif daripada pelaku sendiri, awalnya pelaku bersinggungan, berserempetan dengan seorang pengendara lain, bukan dengan korban yang ditusuk, dan kemudian korban pertama tersebut di didapatkan di depan warung, kemudian terjadi cekcok hingga akhirnya korban pertama meminta maaf terhadap pelaku. Namun tidak lama, sekitar 10 sampai 15 menit kemudian pelaku kembali datang ke warung tersebut dan mencari korban pertama tersebut. Namun tidak berselang lama juga korban KD Parwata sendiri bersama rekannya tiba ke warung tersebut untuk berbelanja, dan di saat itu oleh pelaku dikira bahwa korban KD Parwata ini merupakan kerabat dari korban pertama, sehingga terjadi perselisihan, percekcokan berujung penusukan, dan hingga akhirnya korban KD Parwata meninggal dunia karena kehabisan darah. Oke, untuk kondisi pelaku saat ini setelah ditindak tegas oleh polisi, bagaimana? Seperti yang kita lihat tadi bahwa pelaku sendiri menggunakan kursi roda begitu.
Ya, untuk kondisi pelaku memang kedua kakinya dikenakan timah panas atau ditembak oleh kepolisian karena saat penangkapan diduga melakukan perlawanan sehingga pihak kepolisian melakukan tindakan terukur dengan menembak kedua kakinya. Dan untuk kondisinya sendiri saat ini untuk luka daripada kaki korban yang terkena tembakan tersebut sudah diperban, sudah diobati. Namun pelaku sendiri kesulitan untuk berjalan secara langsung karena memang kedua kakinya terkena timah panas. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Zainal. Selamat bertugas kembali. Kami langsung melakukan pengejaran. Jadi saya akan memberikan tahap-tahapannya. Memberikan pengejaran kepada tersangka. Awal pengejaran itu kami mendapatkan bukti dan dari hasil informasi di lapangan, pemeriksaan saksi-saksi, kita dapat dulu barang bukti dulu yang kita dapat. Ya, sepeda motor, ini pisau, dan barang bukti lain yang kita dapat. Termasuk juga yang dari korban juga kita sudah. Tidak lama berserang, kami juga langsung melakukan pengejaran. Kami dapat informasi bahwa pelaku posisinya ada di luar kota. Tim kami bergerak. Setelah bergerak, pelaku bergeser ke arah Surabaya. Di sini kami juga, sebelum kami lanjutkan, di sini kami juga menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap pihak korban, di mana kemarin sudah meninggal dunia. Namun di sini juga kami menyampaikan kepada masyarakat, apabila ada informasi-informasi langsung ke kami saja, karena nanti pelaku ini juga melakukan perlawanan. Makanya tim tindak ataupun anggota yang melakukan penangkapan itu mengambil tindakan tegas terukur. Jadi kadang-kadang sudah tahu tindakan tegas terukur itu kenapa diambil? Karena pelaku melakukan perlawanan, mau melarikan diri ya. Itu dia rekan-rekan. Sementara dari saya prosesnya garis besarnya nanti rekan-rekan teknisnya nanti bisa komunikasi dengan Kapolres. Sebelum saya tutup mungkin ada yang mau tanyakan. Ngapain sih penduduk? Jadi pelaku ini merasa tersinggung melihat korban yang berada di TKP, di mana sebelumnya pelaku sempat melakukan penganiayaan terhadap korban lain di TKP. Jadi sebelum dia melakukan penusukan ini di tempat lain, dia juga ada masalah di tempat lain. Dan pelaku mengira korban adalah teman dari orang yang sebelumnya pelaku pukul di TKP yang pelaku saat. Alasannya kenapa dia mengenai orang yang pertama kan? Ya tadi itu. Karena dikiranya itu yang ditusuknya. Nah, yang ditusuknya ini temannya yang dipukul yang pertama tadi. Dikira itu teman yang ternyata Mabuknya. Tidak masalah sama orang yang pertama kan? serempetan motor berjalan. Dikejarnya, dipikirnya yang ditusuk ini adalah teman pelaku yang serempetnya itu. Polresta Denpasar telah merilis tampang Bastomi Prasetyawan alias Mas Pras, seorang pelaku penusukan terhadap Kadek Parwata. Tersangka berhasil diringkus saat akan menyeberang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan hendak melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Minggu 16 Februari sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga kedua kakinya dikenakan timah panas oleh kepolisian. Dalam merilis, Polresta Denpasar tampak tersangka dihadirkan dengan mengenakan baju tahanan dengan kedua tangan diborgol. Dia didorong petugas dengan kursi roda dan terlihat kedua kakinya diperban.
Diketahui Bastomi Prasetyawan menusuk Kadek Parwata di warung Auna Jalan Nangka Utara Denpasar pada Kamis 13 Februari lalu. Setelah hampir 4 hari kabur, polisi akhirnya berhasil menangkap Mas Pras di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Awas paku. Awas air panas. Di sini. Cek. Terus lihat. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Anggi. Pelarian pelaku penusukan Kadek Parwata di Denpasar, Bali telah berakhir. Tersangka diidentifikasi sebagai Bastomi Prasetyawan alias Mas Pras yang berusia 34 tahun. Pelaku berhasil diringkus saat akan menyeberang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pelaku hendak melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Minggu 16 Februari sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat lalu. Saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan hingga kedua kakinya dikenakan timah panas oleh polisi. Polresta Denpasar telah mengungkap dan menghadirkan langsung pelaku dan barang bukti pada Senin 17. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, hubung dengan jurnalis Tribun rekan Zainal Nur. Silakan dengan laporan Zainal. Ya, terima kasih rekan Rima di studio. Dapat dilaporkan bahwa dari keterangan pihak Polresta Denpasar bahwa pelaku selesai melakukan penusukan di Jalan Nangka Utara, Kecamatan Denpasar Utara, langsung melarikan diri dan menaruh sepeda motor yang digunakannya di Pasar Wangaya. Kemudian pelaku kabur menumpang sebuah bus menuju Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Dan dari informasi tersebut, tim gabungan melakukan pengejaran hingga ke Banyuwangi. Namun sesampainya di Banyuwangi, pelaku telah kabur ke Jember dengan menaiki bus menuju Surabaya. Dan kemudian tim gabungan kembali melakukan pengejaran dan hingga akhirnya pada hari Minggu 16 Februari 2025 kemarin sekitar pukul 17 WIB, tim gabungan berhasil mengamankan pelaku di Terminal Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, di mana pelaku atas nama Bastomi Prasetyawan hendak melarikan diri menggunakan atau menaiki kapal ke Tarakan, Kalimantan. Dan selanjutnya pelaku langsung dibawa ke Bali, khususnya ke Polresta Denpasar untuk penyidikan selanjutnya. Dan menurut keterangan pelaku, di mana pengakuan pelaku pada hari kejadian atau pada malam sebelum kejadian, pelaku mengaku bahwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dan sebelum penangkapan atau sesudah kejadian, pelaku juga mengkonsumsi sabu-sabu. Dan barang-barang bukti yang diamankan dari pelaku sebilah pisau dengan gagang hitam berisi bercak darah, kemudian satu buah kaos hitam yang digunakan pelaku, kemudian sepasang sepatu, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dan dari keterangan polisian juga dari Polresta Denpasar bahwa penjelasan
dari dokter forensik yang melakukan otopsi dari korban IKD Parwata. Kematian korban disebabkan akibat luka terbuka yang berada di punggung sebelah kiri, menembus jaringan kulit, lemak, sela tulang iga hingga mengenai paru-paru bagian bawah. Dan pasal yang disangkakan terhadap pelaku yakni pasal 351 KUHP ayat 3 subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Demikian, rekan Rima. Baik Zainal, sebenarnya apa motif di peristiwa penusukan Kadek Parwata ini? Ya, untuk motif daripada pelaku sendiri, awalnya pelaku bersinggungan, berserempetan dengan seorang pengendara lain, bukan dengan korban yang ditusuk, dan kemudian korban pertama tersebut didapatkan di depan warung, kemudian terjadi cekcok hingga akhirnya korban pertama meminta maaf terhadap pelaku. Namun tidak lama, sekitar 10-15 menit kemudian pelaku kembali datang ke warung tersebut dan mencari korban pertama tersebut. Namun tidak berselang lama juga korban KD Parwata sendiri bersama rekannya tiba ke warung tersebut untuk berbelanja, dan di saat itu oleh pelaku dikira bahwa korban KD Parwata ini merupakan kerabat dari korban pertama, sehingga terjadi perselisihan, percekcokan berujung penusukan dan hingga akhirnya korban KD Parwata meninggal dunia karena kehabisan darah. Oke, untuk kondisi pelaku saat ini setelah ditindak tegas oleh polisi, bagaimana? Seperti yang kita lihat tadi bahwa pelaku sendiri menggunakan kursi roda begitu. Ya, untuk kondisi pelaku memang kedua kakinya dikenakan timah panas atau ditembak oleh kepolisian karena saat penangkapan diduga melakukan perlawanan sehingga pihak kepolisian melakukan tindakan terukur dengan menembak kedua kakinya. Dan untuk kondisinya sendiri saat ini untuk luka daripada kaki korban yang terkena tembakan tersebut sudah diperban, sudah diobati. Namun pelaku sendiri kesulitan untuk berjalan secara langsung karena memang kedua kakinya terkena timah panas. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Zainal. Selamat bertugas kembali. Kami langsung melakukan pengejaran. Jadi saya akan memberikan tahap-tahapannya. Memberikan pengejaran kepada tersangka. Awal pengejaran itu kami mendapatkan bukti dan dari hasil informasi di lapangan, pemeriksaan saksi-saksi, kita dapat dulu barang bukti dulu yang kita dapat. Ya, sepeda motor, ini pisau, dan barang bukti lain yang kita dapat. Termasuk juga yang dari korban juga kita sudah. Tidak lama berserang, kami juga langsung melakukan pengejaran. Kami dapat informasi bahwa pelaku posisinya ada di luar kota. Tim kami bergerak. Setelah bergerak, pelaku bergeser ke arah Surabaya. Di sini kami juga, sebelum kami lanjutkan, di sini kami juga menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap pihak korban, di mana kemarin sudah meninggal dunia. Namun di sini juga kami menyampaikan kepada masyarakat, apabila ada informasi-informasi langsung ke kami saja, karena nanti pelaku ini juga melakukan perlawanan. Makanya tim tindak ataupun anggota yang melakukan penangkapan itu mengambil tindakan tegas terukur. Rekan-rekan sudah tahu tindakan tegas terukur itu kenapa diambil? Karena pelaku melakukan perlawanan, melarikan diri ya. Itu dia rekan-rekan. Sementara dari saya prosesnya garis besarnya, nanti rekan-rekan teknisnya bisa komunikasi dengan KPS. Sebelum tertutup mungkin ada yang mau tanyakan. Motifnya sendiri ngapain sih sebenarnya?
Jadi pelaku ini merasa tersinggung melihat korban yang berada di TKP, di mana sebelumnya pelaku sempat melakukan penganiayaan terhadap korban lain di TKP. Jadi sebelum dia melakukan penusukan ini di tempat lain, dia juga ada masalah di tempat lain. Dan pelaku mengira korban adalah teman dari orang yang sebelumnya pelaku pukul di TKP yang pelaku saya. Alasannya kenapa dia mengenai orang yang pertama, dah? Ya tadi itu, karena dikiranya itu yang ditusuknya, yang ditusuknya ini temannya yang dipukul yang pertama tadi. Dikira itu teman yang ternyata Maksudnya? Enggak, masalah sama orang yang pertama, dan serempetan motor di jalan. Dikejarnya, dipikirnya yang ditusuk ini adalah teman pelaku yang serempetnya itu. Polresta Denpasar telah merilis tampang Bastomi Prasetyawan alias Mas Pras, seorang pelaku penusukan terhadap Kadek Parwata. Tersangka berhasil diringkus saat akan menyeberang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan hendak melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Minggu 16 Februari sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga kedua kakinya dikenakan timah panas oleh kepolisian. Dalam merilis, Polresta Denpasar tampak tersangka dihadirkan dengan mengenakan baju tahanan dengan kedua tangan diborgol. Dia didorong petugas dengan kursi roda dan terlihat kedua kakinya diperban. Diketahui Bastomi Prasetyawan menusuk Kadek Parwata di warung Auna Jalan Nangka Utara Denpasar pada Kamis 13 Februari lalu. Setelah hampir 4 hari kabur, polisi akhirnya berhasil menangkap Mas Pras di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. awas paku. Awas air panas. Cek. Terus telepon. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Anggi. Pelarian pelaku penusukan Kadek Parwata di Denpasar, Bali telah berakhir. Tersangka diidentifikasi sebagai Bastomi Prasetyawan alias Mas Pras yang berusia 34 tahun. Pelaku berhasil diringkus saat akan menyeberang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pelaku hendak melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Minggu 16 Februari sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat lalu. Saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan hingga kedua kakinya dikenakan timah panas oleh polisi. Polresta Denpasar telah mengungkap dan menghadirkan langsung pelaku dan barang bukti pada Senin 17. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, hubung dengan jurnalis Tribun rekan Zainal Nur. Silakan dengan laporan Zainal. Ya, terima kasih rekan Rima di studio. Dapat dilaporkan bahwa dari keterangan pihak Polresta Denpasar bahwa pelaku seusai melakukan penusukan di Jalan Nangka Utara, Kecamatan Denpasar Utara, langsung melarikan diri dan menaruh sepeda motor yang digunakannya di Pasar Wangaya. Kemudian pelaku kabur menumpang sebuah bus menuju Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Dan dari informasi tersebut, tim gabungan melakukan pengejaran hingga ke Banyuwangi. Namun sesampainya di Banyuwangi, pelaku telah kabur ke Jember dengan menaiki bus menuju Surabaya. Dan kemudian tim gabungan kembali melakukan pengejaran dan hingga akhirnya pada hari Minggu 16 Februari
2025 kemarin sekitar pukul 17 WIB, tim gabungan berhasil mengamankan pelaku di Terminal Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, di mana pelaku atas nama Bastomi Prasetyawan hendak melarikan diri menggunakan atau menaiki kapal ke Tarakan, Kalimantan. Dan selanjutnya pelaku langsung dibawa ke Bali, khususnya ke Polresta Denpasar untuk penyidikan selanjutnya. Dan menurut keterangan pelaku, di mana pengakuan pelaku pada hari kejadian atau pada malam sebelum kejadian, pelaku mengaku bahwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dan sebelum penangkapan atau sesudah kejadian, pelaku juga mengkonsumsi sabu-sabu. Dan barang-barang bukti yang diamankan dari pelaku sebilah pisau dengan gagang hitam berisi bercak darah, kemudian satu buah kaos hitam yang digunakan pelaku, kemudian sepasang sepatu, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dan dari keterangan polisian juga dari Polresta Denpasar bahwa penjelasan dari dokter forensik yang melakukan otopsi dari korban IKD Parwata, kematian korban disebabkan akibat luka terbuka yang berada di punggung sebelah kiri, menembus jaringan kulit, lemak, sela tulang iga hingga mengenai paru-paru bagian bawah. Dan pasal yang disangkakan terhadap pelaku yakni pasal 351 KUHP ayat 3 subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Demikian, rekan Rima. Baik Zainal, sebenarnya apa motif di peristiwa penusukan Kadek Parwata ini? Ya, untuk motif daripada pelaku sendiri, awalnya pelaku bersinggungan, berserempetan dengan seorang pengendara lain, bukan dengan korban yang ditusuk, dan kemudian korban pertama tersebut didapatkan di depan warung, kemudian terjadi cekcok hingga akhirnya korban pertama meminta maaf terhadap pelaku. Namun tidak lama, sekitar 10-15 menit kemudian pelaku kembali datang ke warung tersebut dan mencari korban pertama tersebut. Namun tidak berselang lama juga korban KD Parwata sendiri bersama rekannya tiba ke warung tersebut untuk berbelanja, dan di saat itu oleh pelaku dikira bahwa korban KD Parwata ini merupakan kerabat dari korban pertama, sehingga terjadi perselisihan, percekcokan berujung penusukan, dan hingga akhirnya korban KD Parwata meninggal dunia karena kehabisan darah. Oke, untuk kondisi pelaku saat ini setelah ditindak tegas oleh polisi, bagaimana? Seperti yang kita lihat tadi bahwa pelaku sendiri menggunakan kursi roda begitu. Ya, untuk kondisi pelaku memang kedua kakinya dikenakan timah panas atau ditembak oleh kepolisian karena saat penangkapan diduga melakukan perlawanan, sehingga pihak kepolisian melakukan tindakan terukur dengan menembak kedua kakinya. Dan untuk kondisinya sendiri saat ini untuk luka daripada kaki korban yang terkena tembakan tersebut sudah diperban, sudah diobati. Namun pelaku sendiri kesulitan untuk berjalan secara langsung karena memang kedua kakinya terkena timah panas. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Zainal. Selamat bertugas kembali. Kami langsung melakukan pengejaran. Jadi saya akan memberikan tahap-tahapannya. Memberikan pengejaran kepada tersangka. Awal pengejaran itu kami mendapatkan bukti, dan dari hasil informasi di lapangan, pemeriksaan saksi-saksi, kita dapat dulu barang bukti dulu yang kita dapat. Ya, sepeda motor, ini pisau, dan barang bukti lain yang kita dapat. Termasuk juga yang dari korban juga kita sudah amankan. Tidak lama berserang, kami juga langsung melakukan pengejaran. Kami dapat informasi bahwa pelaku posisinya ada di luar kota. Tim kami bergerak. Setelah bergerak, pelaku bergeser ke arah
Surabaya. Di sini kami juga sebelum kami lanjutkan, di sini kami juga menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap pihak korban, di mana kemarin sudah meninggal dunia. Namun di sini juga kami menyampaikan kepada masyarakat, apabila ada informasi-informasi langsung ke kami saja, karena nanti pelaku ini juga melakukan perlawanan. Makanya tim tindak ataupun anggota yang melakukan penangkapan itu mengambil tindakan tegas terukur. Jadi kadang-kadang sudah tahu tindakan tegas terukur itu kenapa diambil? Karena pelaku melakukan perlawanan, mengorbankan diri ya. Itu dia rekan-rekan. Sementara dari saya prosesnya garis besarnya, nanti rekan-rekan teknisnya nanti bisa komunikasi dengan Kapolres. Sebelum tertutup mungkin ada yang mau tanyakan. Ngapain sih sebenarnya? Jadi pelaku ini merasa tersinggung melihat korban yang berada di TKP, di mana sebelumnya pelaku sempat melakukan penganiayaan terhadap korban lain di TKP. Jadi sebelum dia melakukan penusukan ini di tempat lain, dia juga ada masalah di tempat lain. Dan pelaku mengira korban adalah teman dari orang yang sebelumnya pelaku pukul di TKP yang pelaku saat. Alasannya kenapa dia mengenai orang yang pertama kan? Ya tadi itu. Karena dikiranya itu yang ditusuknya, yang ditusuknya ini temannya yang dipukul yang pertama tadi. Dikira itu teman yang ternyata Masuknya enggak masalah sama orang yang pertama kan? serempetan motor di jalan. Dikejarnya, dipikirnya yang ditusuk ini adalah teman pelaku yang serempetnya itu. Polresta Denpasar telah merilis tampang Bastomi Prasetyawan alias Mas Pras, seorang pelaku penusukan terhadap Kadek Parwata. Tersangka berhasil diringkus saat akan menyeberang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan hendak melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Minggu 16 Februari sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga kedua kakinya dikenakan timah panas oleh kepolisian. Dalam merilis, Polresta Denpasar tampak tersangka dihadirkan dengan mengenakan baju tahanan dengan kedua tangan diborgol. Dia didorong petugas dengan kursi roda dan terlihat kedua kakinya diperban. Diketahui Bastomi Prasetyawan menusuk Kadek Parwata di warung Auna Jalan Nangka Utara Denpasar pada Kamis 13 Februari lalu. Setelah hampir 4 hari kabur, polisi akhirnya berhasil menangkap Mas Pras di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Awas paku. Awas air panas. Di sini. Cek. Terus telepon.
Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Anggi. Pelarian pelaku penusukan Kadek Parwata di Denpasar, Bali telah berakhir. Tersangka diidentifikasi sebagai Bastomi Prasetyan alias Mas Pras yang berusia 34 tahun. Pelaku berhasil diringkus saat akan menyeberang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pelaku hendak melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Minggu 16 Februari sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat lalu. Saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan hingga kedua kakinya dikenakan timah panas oleh polisi. Polresta Denpasar telah mengungkap dan menghadirkan langsung pelaku dan barang bukti pada Senin 17. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, hubung dengan jurnalis Tribun rekan Zainal Nur. Silakan dengan laporan Zainal. Ya, terima kasih rekan Rima di studio. Dapat dilaporkan bahwa dari keterangan pihak Polresta Denpasar bahwa pelaku selesai melakukan penusukan di Jalan Nangka Utara, Kecamatan Denpasar Utara, langsung melarikan diri dan menaruh sepeda motor yang digunakannya di Pasar Wangaya. Kemudian pelaku kabur menumpang sebuah bus menuju Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Dan dari informasi tersebut, tim gabungan melakukan pengejaran hingga ke Banyuwangi. Namun sesampainya di Banyuwangi, pelaku telah kabur ke Jember dengan menaiki bus menuju Surabaya. Dan kemudian tim gabungan kembali melakukan pengejaran dan hingga akhirnya pada hari Minggu 16 Februari 2025 kemarin sekitar pukul 17 WIB, tim gabungan berhasil mengamankan pelaku di Terminal Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, di mana pelaku atas nama Bastomi Prasetyan hendak melarikan diri menggunakan atau menaiki kapal ke Tarakan, Kalimantan. Dan selanjutnya pelaku langsung dibawa ke Bali, khususnya ke Polresta Denpasar untuk penyidikan selanjutnya. Dan menurut keterangan pelaku, di mana pengakuan pelaku pada hari kejadian atau pada malam sebelum kejadian, pelaku mengaku bahwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dan sebelum penangkapan atau sesudah kejadian, pelaku juga mengkonsumsi sabu-sabu. Dan barang-barang bukti yang diamankan dari pelaku sebilah pisau dengan gagang hitam berisi bercak darah, kemudian satu buah kaos hitam yang digunakan pelaku, kemudian sepasang sepatu, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dan dari keterangan polisian juga dari Polresta Denpasar bahwa penjelasan dari dokter forensik yang melakukan otopsi dari korban Kadek Parwata, kematian korban disebabkan akibat luka terbuka yang berada di punggung sebelah kiri, menembus jaringan kulit, lemak, sela tulang iga hingga mengenai paru-paru bagian bawah. Dan pasal yang disangkakan terhadap pelaku yakni pasal 351 KUHP ayat 3 subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Demikian, rekan Rima. Baik Zainal, sebenarnya apa motif di peristiwa penusukan Kadek Parwata ini? Ya, untuk motif daripada pelaku sendiri, awalnya pelaku bersinggungan, berserempetan dengan seorang pengendara lain, bukan dengan korban yang ditusuk, dan kemudian korban pertama tersebut didapatkan di depan warung, kemudian terjadi cekcok hingga akhirnya korban pertama meminta maaf terhadap pelaku. Namun tidak lama, sekitar 10-15 menit kemudian pelaku kembali datang ke warung tersebut dan mencari korban pertama tersebut. Namun tidak berselang lama juga korban Kadek Parwata sendiri bersama rekannya tiba ke warung tersebut untuk berbelanja, dan di saat itu oleh pelaku dikira bahwa korban Kadek Parwata ini merupakan kerabat dari korban pertama, sehingga terjadi perselisihan, percekcokan berujung penusukan, dan hingga akhirnya korban Kadek Parwata meninggal dunia karena kehabisan darah. Oke, untuk kondisi pelaku saat ini setelah ditindak tegas oleh polisi, bagaimana? Seperti yang kita lihat tadi bahwa pelaku sendiri menggunakan kursi roda begitu.
Ya, untuk kondisi pelaku memang kedua kakinya dikenakan timah panas atau ditembak oleh kepolisian karena saat penangkapan diduga melakukan perlawanan sehingga pihak kepolisian melakukan tindakan terukur dengan menembak kedua kakinya. Dan untuk kondisinya sendiri saat ini untuk luka daripada kaki korban yang terkena tembakan tersebut sudah diperban, sudah diobati. Namun pelaku sendiri kesulitan untuk berjalan secara langsung karena memang kedua kakinya terkena timah panas. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Zainal. Selamat bertugas kembali. Kami langsung melakukan pengejaran. Jadi saya akan memberikan tahap-tahapannya. Memberikan pengejaran kepada tersangka. Awal pengejaran itu kami mendapatkan bukti dan dari hasil informasi di lapangan, pemeriksaan saksi-saksi, kita dapat dulu barang bukti dulu yang kita dapat. Ya, sepeda motor, ini pisau, dan barang bukti lain yang kita dapat. Termasuk juga yang dari korban juga kita sudah amankan. Tidak lama berserang, kami juga langsung melakukan pengejaran. Kami dapat informasi bahwa pelaku posisinya ada di dua kota. Tim kami bergerak. Setelah bergerak, pelaku bergeser ke arah Surabaya. Di sini kami juga, sebelum kami lanjutkan, di sini kami juga menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap pihak korban, di mana kemarin sudah meninggal dunia. Namun di sini juga kami menyampaikan kepada masyarakat, apabila ada informasi-informasi langsung ke kami saja, karena nanti pelaku ini juga melakukan perlawanan. Makanya tim tindak ataupun anggota yang melakukan penangkapan itu mengambil tindakan tegas terukur. Jadi kadang-kadang sudah tahu tindakan tegas terukur itu kenapa diambil? Karena pelaku melakukan perlawanan, mau melarikan diri ya. Itu dia rekan-rekan. Sementara dari saya prosesnya garis besarnya, nanti rekan-rekan teknisnya nanti bisa komunikasi dengan masyarakat. Sebelum tertutup mungkin ada yang mau tanyakan. Ngapain sih sebenarnya? Jadi pelaku ini merasa tersinggung melihat korban yang berada di TKP, di mana sebelumnya pelaku sempat melakukan penganiayaan terhadap korban lain di TKP. Jadi sebelum dia melakukan penusukan ini di tempat lain, dia juga ada masalah di tempat lain. Dan pelaku mengira korban adalah teman dari orang yang sebelumnya pelaku pukul di TKP yang pelaku saat itu. Alasannya kenapa dia mengenai orang yang pertama dah? Ya tadi itu. Karena dikiranya itu yang ditusuknya, yang ditusuknya ini temannya yang dipukul yang pertama tadi. Dikira itu teman yang ternyata Masuknya enggak masalah sama orang yang pertama dan serempetan motor di jalan. Dikejarnya, dipikirnya yang ditusuknya adalah teman pelaku yang serempetnya itu. Polresta Denpasar telah merilis tampang Bastomi Prasetyawan alias Mas Pras, seorang pelaku penusukan terhadap Kadek Parwata. Tersangka berhasil diringkus saat akan menyeberang di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan hendak melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Minggu 16 Februari sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga kedua kakinya dikenakan timah panas oleh kepolisian. Dalam merilis, Polresta Denpasar, tampak tersangka dihadirkan dengan mengenakan baju tahanan dengan kedua tangan diborgol. Dia didorong petugas dengan kursi roda dan terlihat kedua kakinya diperban.
Diketahui Bastomi Prasetyawan menusuk Kadek Parwata di warung Auna Jalan Nangka Utara Denpasar pada Kamis 13 Februari lalu. Setelah hampir 4 hari kabur, polisi akhirnya berhasil menangkap Mas Pras di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Awas paku. Awas air panas. Di sini. Cek. Terus lepas. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Anggi. Pelarian pelaku penusukan Kadek Parwata di Denpasar, Bali telah berakhir. Tersangka diidentifikasi sebagai Bastomi Prasetyawan alias Mas Pras yang berusia 34 tahun. Pelaku berhasil diringkus saat akan menyeberang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pelaku hendak melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Minggu 16 Februari sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat lalu. Saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan hingga kedua kakinya dikenakan timah panas oleh polisi. Polresta Denpasar telah mengungkap dan menghadirkan langsung pelaku dan barang bukti pada Senin 17. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, hubung dengan jurnalis Tribun rekan Zainal Nur. Silakan dengan laporan Zainal. Ya, terima kasih rekan Rima di studio. Dapat dilaporkan bahwa dari keterangan pihak Polresta Denpasar bahwa pelaku selesai melakukan penusukan di Jalan Nangka Utara, Kecamatan Denpasar Utara, langsung melarikan diri dan menaruh sepeda motor yang digunakannya di Pasar Wangaya. Kemudian pelaku kabur menumpang sebuah bus menuju Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Dan dari informasi tersebut, tim gabungan melakukan pengejaran hingga ke Banyuwangi. Namun sesampainya di Banyuwangi, pelaku telah kabur ke Jember dengan menaiki bus menuju Surabaya. Dan kemudian tim gabungan kembali melakukan pengejaran dan hingga akhirnya pada hari Minggu 16 Februari 2025 kemarin sekitar pukul 17 WIB, tim gabungan berhasil mengamankan pelaku di Terminal Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, di mana pelaku atas nama Bastomi Prasetyawan hendak melarikan diri menggunakan atau menaiki kapal ke Tarakan, Kalimantan. Dan selanjutnya pelaku langsung dibawa ke Bali, khususnya ke Polresta Denpasar untuk penyidikan selanjutnya. Dan menurut keterangan pelaku, di mana pengakuan pelaku pada hari kejadian atau pada malam sebelum kejadian, pelaku mengaku bahwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan sebelum penangkapan atau sesudah kejadian, pelaku juga mengkonsumsi sabu-sabu. Dan barang-barang bukti yang diamankan dari pelaku sebilah pisau dengan gagang hitam berisi bercak darah, kemudian satu buah kaos hitam yang digunakan pelaku, kemudian sepasang sepatu, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dan dari keterangan polisian juga dari Polresta Denpasar bahwa penjelasan dari dokter forensik yang melakukan otopsi dari korban IKD Parwata, kematian korban disebabkan akibat luka terbuka yang berada di punggung sebelah kiri, menembus jaringan kulit, lemak, sela tulang iga hingga mengenai paru-paru bagian bawah. Dan pasal yang disangkakan terhadap pelaku yakni pasal 351 KUHP ayat 3 subsidiar pasal 338 KUHP
dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Demikian, rekan Rima. Baik Zainal, sebenarnya apa motif di peristiwa penusukan Kadek Parwata ini? Ya, untuk motif daripada pelaku sendiri, awalnya pelaku bersinggungan, berserempetan dengan seorang pengendara lain, bukan dengan korban yang ditusuk, dan kemudian korban pertama tersebut didapatkan di depan warung, kemudian terjadi cekcok hingga akhirnya korban pertama meminta maaf terhadap pelaku. Namun tidak lama, sekitar 10-15 menit kemudian pelaku kembali datang ke warung tersebut dan mencari korban pertama tersebut. Namun tidak berselang lama juga korban Kadek Parwata sendiri bersama rekannya tiba ke warung tersebut untuk berbelanja, dan di saat itu oleh pelaku dikira bahwa korban Kadek Parwata ini merupakan kerabat dari korban pertama, sehingga terjadi perselisihan, percekcokan berujung penusukan, dan hingga akhirnya korban Kadek Parwata meninggal dunia karena kehabisan darah. Oke, untuk kondisi pelaku saat ini setelah ditindak tegas oleh polisi, bagaimana? Seperti yang kita lihat tadi bahwa pelaku sendiri menggunakan kursi roda begitu. Ya, untuk kondisi pelaku memang kedua kakinya dikenakan timah panas atau ditembak oleh kepolisian karena saat penangkapan diduga melakukan perlawanan, sehingga pihak kepolisian melakukan tindakan terukur dengan menembak kedua kakinya. Dan untuk kondisinya sendiri saat ini untuk luka daripada kaki korban yang terkena tembakan tersebut sudah diperban, sudah diobati. Namun pelaku sendiri kesulitan untuk berjalan secara langsung karena memang kedua kakinya terkena timah panas. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Zainal. Selamat bertugas kembali. Kami langsung melakukan pengejaran. Jadi saya akan memberikan tahap-tahapannya. Memberikan pengejaran kepada tersangka. Awal pengejaran itu kami mendapatkan bukti, dan dari hasil informasi di lapangan, pemeriksaan saksi-saksi, kita dapat dulu barang bukti dulu yang kita dapat. Ya, sepeda motor, ini pisau, dan barang bukti lain yang kita dapat. Termasuk juga yang dari korban juga kita sudah. Tidak lama berserang, kami juga langsung melakukan pengejaran. Kami dapat informasi bahwa pelaku posisinya ada di luar kota. Tim kami bergerak. Setelah bergerak, pelaku bergeser ke arah Surabaya. Di sini kami juga, sebelum kami lanjutkan, di sini kami juga menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap pihak korban, di mana kemarin sudah meninggal dunia. Namun di sini juga kami menyampaikan kepada masyarakat, apabila ada informasi-informasi langsung ke kami saja, karena nanti pelaku ini juga melakukan perlawanan. Makanya tim tindak ataupun anggota yang melakukan penangkapan itu mengambil tindakan tegas terukur. Jadi kadang-kadang sudah tahu tindakan tegas terukur itu kenapa diambil? Karena pelaku melakukan perlawanan, mengorbankan diri ya. Itu dia rekan-rekan. Sementara dari saya prosesnya garis besarnya, nanti rekan-rekan untuk teknisnya nanti bisa komunikasi dengan KPSK. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau tanyakan sedikit. Ngapain sih sebenarnya? Jadi pelaku ini merasa tersinggung melihat korban yang berada di TKP, di mana sebelumnya pelaku sempat melakukan penganiayaan terhadap korban lain di TKP. Jadi sebelum dia melakukan penusukan ini di tempat lain, dia juga ada masalah di tempat lain. Dan pelaku mengira korban adalah teman dari orang yang sebelumnya pelaku pukul di TKP, yang
pelaku saat itu. Alasannya kenapa dia mengenai orang yang pertama kan? Ya tadi itu, karena dikiranya itu yang ditusuknya, yang ditusuknya ini temannya yang dipukul yang pertama tadi, dikira itu teman yang ternyata masuknya Enggak, masalah sama orang yang pertama kan? serempetan motor di jalan. Dikejarnya, dipikirnya yang ditusuk ini adalah teman pelaku yang serempetnya itu. Polresta Denpasar telah merilis tampang Bastomi Prasetyawan alias Mas Pras, seorang pelaku penusukan terhadap Kadek Parwata. Tersangka berhasil diringkus saat akan menyeberang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan hendak melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Minggu 16 Februari sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga kedua kakinya dikenakan timah panas oleh kepolisian. Dalam merilis, Polresta Denpasar, tampak tersangka dihadirkan dengan mengenakan baju tahanan dengan kedua tangan diborgol. Dia didorong petugas dengan kursi roda dan terlihat kedua kakinya diperban. Diketahui Bastomi Prasetyawan menusuk Kadek Parwata di warung Auna Jalan Nangka Utara Denpasar pada Kamis 13 Februari lalu. Setelah hampir 4 hari kabur, polisi akhirnya berhasil menangkap Mas Pras di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. awas paku awas air panas di sini. Cek. Terus telepon. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Anggi. Pelarian pelaku penusukan Kadek Parwata di Denpasar, Bali telah berakhir. Tersangka diidentifikasi sebagai Bastomi Prasetyawan alias Mas Pras yang berusia 34 tahun. Pelaku berhasil diringkus saat akan menyeberang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pelaku hendak melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Minggu 16 Februari sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat lalu. Saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan hingga kedua kakinya dikenakan timah panas oleh polisi. Polresta Denpasar telah mengungkap dan menghadirkan langsung pelaku dan barang bukti pada Senin 17. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, hubung dengan jurnalis Tribun rekan Zainal Nur. Silakan dengan laporan Zainal. Ya, terima kasih rekan Rima di studio. Dapat dilaporkan bahwa dari keterangan pihak Polresta Denpasar bahwa pelaku selesai melakukan penusukan di Jalan Nangka Utara, Kecamatan Denpasar Utara, langsung melarikan diri dan menaruh sepeda motor yang digunakannya di Pasar Wangaya. Kemudian pelaku kabur menumpang sebuah bus menuju Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Dan dari informasi tersebut, tim gabungan melakukan pengejaran hingga ke Banyuwangi. Namun sesampainya di Banyuwangi, pelaku telah kabur ke Jember dengan menaiki bus menuju Surabaya. Dan kemudian tim gabungan kembali melakukan pengejaran dan hingga akhirnya pada hari Minggu 16 Februari 2025 kemarin sekitar pukul 17 WIB, tim gabungan berhasil mengamankan pelaku di Terminal Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, di mana pelaku atas nama Bastomi Prasetyawan hendak melarikan diri menggunakan atau menaiki kapal ke Tarakan, Kalimantan. Dan selanjutnya
pelaku langsung dibawa ke Bali, khususnya ke Polresta Denpasar untuk penyidikan selanjutnya. Dan menurut keterangan pelaku, di mana pengakuan pelaku pada hari kejadian atau pada malam sebelum kejadian, pelaku mengaku bahwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dan sebelum penangkapan atau sesudah kejadian, pelaku juga mengkonsumsi sabu-sabu. Dan barang-barang bukti yang diamankan dari pelaku sebilah pisau dengan gagang hitam berisi bercak darah, kemudian satu buah kaos hitam yang digunakan pelaku, kemudian sepasang sepatu, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dan dari keterangan polisian juga dari Polresta Denpasar bahwa penjelasan dari dokter forensik yang melakukan otopsi dari korban IKD Parwata, kematian korban disebabkan akibat luka terbuka yang berada di punggung sebelah kiri, menembus jaringan kulit, lemak, sela tulang iga hingga mengenai paru-paru bagian bawah. Dan pasal yang disangkakan terhadap pelaku yakni pasal 351 KUHP ayat 3 subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Demikian, rekan Rima. Baik Zainal, sebenarnya apa motif di peristiwa penusukan Kadek Parwata ini? Ya, untuk motif daripada pelaku sendiri, awalnya pelaku bersinggungan, berserempetan dengan seorang pengendara lain, bukan dengan korban yang ditusuk, dan kemudian korban pertama tersebut didapatkan di depan warung, kemudian terjadi cekcok hingga akhirnya korban pertama meminta maaf terhadap pelaku. Namun tidak lama, sekitar 10-15 menit kemudian pelaku kembali datang ke warung tersebut dan mencari korban pertama tersebut. Namun tidak berselang lama juga korban KD Parwata sendiri bersama rekannya tiba ke warung tersebut untuk berbelanja, dan di saat itu oleh pelaku dikira bahwa korban KD Parwata ini merupakan kerabat dari korban pertama, sehingga terjadi perselisihan, percekcokan berujung penusukan, dan hingga akhirnya korban KD Parwata meninggal dunia karena kehabisan darah. Oke, untuk kondisi pelaku saat ini setelah ditindak tegas oleh polisi, bagaimana? Seperti yang kita lihat tadi bahwa pelaku sendiri menggunakan kursi roda begitu. Ya, untuk kondisi pelaku memang kedua kakinya dikenakan timah panas atau ditembak oleh kepolisian karena saat penangkapan diduga melakukan perlawanan, sehingga pihak kepolisian melakukan tindakan terukur dengan menembak kedua kakinya. Dan untuk kondisinya sendiri saat ini untuk luka daripada kaki korban yang terkena tembakan tersebut sudah diperban, sudah diobati. Namun pelaku sendiri kesulitan untuk berjalan secara langsung karena memang kedua kakinya terkena timah panas. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Zainal. Selamat bertugas kembali. Kami langsung melakukan pengejaran. Jadi saya akan memberikan tahap-tahapannya. Memberikan pengejaran kepada tersangka. Awal pengejaran itu kami mendapatkan bukti, dan dari hasil informasi di lapangan, pemeriksaan saksi-saksi, kita dapat dulu barang bukti dulu yang kita dapat. Ya, sepeda motor, ini pisau, dan barang bukti lain yang kita dapat. Termasuk juga yang dari korban juga kita sudah. Tidak lama berserang, kami juga langsung melakukan pengejaran. Kami dapat informasi bahwa pelaku posisinya ada di dua kota. Tim kami bergerak. Setelah bergerak, pelaku bergeser ke arah Surabaya. Di sini kami juga, sebelum kami lanjutkan, di sini kami juga menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap pihak korban, di mana kemarin sudah meninggal dunia. Namun di sini juga kami menyampaikan kepada masyarakat
apabila ada informasi-informasi langsung ke kami saja, karena nanti pelaku ini juga melakukan perlawanan. Makanya tim tindak ataupun anggota yang melakukan penangkapan itu mengambil tindakan tegas terukur. Rekan-rekan sudah tahu tindakan tegas terukur itu kenapa diambil? Karena pelaku melakukan perlawanan, mau melarikan diri ya, itu dia rekan-rekan. Sementara dari saya prosesnya garis besarnya, nanti rekan-rekan itu teknisnya nanti bisa komunikasi dengan Kapolres. Sebelum tertutup mungkin ada yang mau tanyakan sedikit. Ngapain sih sebenarnya? Jadi pelaku ini merasa tersinggung melihat korban yang berada di TKP, di mana sebelumnya pelaku sempat melakukan penganiayaan terhadap korban lain di TKP. Jadi sebelum dia melakukan penusukan ini di tempat lain, dia juga ada masalah di tempat lain. Dan pelaku mengira korban adalah teman dari orang yang sebelumnya pelaku pukul di TKP yang pelaku saat. Alasannya kenapa dia mengenai orang yang pertama kan? Ya tadi itu. Karena dikiranya itu yang ditusuknya. Nah, yang ditusuknya ini temannya yang dipukul yang pertama tadi. Dikira itu teman yang ternyata Masuknya Enggak, masalah sama orang yang pertama kan? serempetan motor di jalan. Dikejarnya, dipikirnya yang ditusuknya adalah teman pelaku yang serempetnya itu. Polresta Denpasar telah merilis tampang Bastomi Prasetyawan alias Mas Pras, seorang pelaku penusukan terhadap Kadek Parwata. Tersangka berhasil diringkus saat akan menyeberang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan hendak melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Minggu 16 Februari sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga kedua kakinya dikenakan timah panas oleh kepolisian. Dalam merilis, Polresta Denpasar tampak tersangka dihadirkan dengan mengenakan baju tahanan dengan kedua tangan diborgol. Dia didorong petugas dengan kursi roda dan terlihat kedua kakinya diperban. Diketahui Bastomi Prasetyawan menusuk Kadek Parwata di warung Auna Jalan Nangka Utara Denpasar pada Kamis 13 Februari lalu. Setelah hampir 4 hari kabur, polisi akhirnya berhasil menangkap Mas Pras di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. awas paku. Awas air panas. Di sini. Cek. Terus lihat. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Anggi. Pelarian pelaku penusukan Kadek Parwata di Denpasar, Bali telah berakhir. Tersangka diidentifikasi sebagai Bastomi Prasetyawan alias Mas Pras yang berusia 34 tahun. Pelaku berhasil diringkus saat akan menyeberang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pelaku hendak melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Minggu 16 Februari sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat lalu. Saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan hingga kedua kakinya dikenakan timah panas oleh polisi. Polresta Denpasar telah mengungkap dan menghadirkan langsung pelaku dan barang bukti pada Senin 17. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, hubung dengan jurnalis Tribun
Rekan Zainal Nur, silakan dengan laporan Zainal. Ya, terima kasih rekan Rima di studio. Dapat dilaporkan bahwa dari keterangan pihak Polresta Denpasar bahwa pelaku seusai melakukan penusukan di Jalan Nangka Utara, Kecamatan Denpasar Utara, langsung melarikan diri dan menaruh sepeda motor yang digunakannya di Pasar Wangaya. Kemudian pelaku kabur menumpang sebuah bus menuju Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Dan dari informasi tersebut, tim gabungan melakukan pengejaran hingga ke Banyuwangi. Namun sesampainya di Banyuwangi, pelaku telah kabur ke Jember dengan menaiki bus menuju Surabaya. Dan kemudian tim gabungan kembali melakukan pengejaran dan hingga akhirnya pada hari Minggu 16 Februari 2025 kemarin sekitar pukul 17 WIB, tim gabungan berhasil mengamankan pelaku di Terminal Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, di mana pelaku atas nama Bastomi Prasetyawan hendak melarikan diri menggunakan atau menaiki kapal ke Tarakan, Kalimantan. Dan selanjutnya pelaku langsung dibawa ke Bali, khususnya ke Polresta Denpasar untuk penyidikan selanjutnya. Dan menurut keterangan pelaku, di mana pengakuan pelaku pada hari kejadian atau pada malam sebelum kejadian, pelaku mengaku bahwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dan sebelum penangkapan atau sesudah kejadian, pelaku juga mengkonsumsi sabu-sabu. Dan barang-barang bukti yang diamankan dari pelaku sebilah pisau dengan gagang hitam berisi bercak darah, kemudian satu buah kaos hitam yang digunakan pelaku, kemudian sepasang sepatu, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dan dari keterangan polisian juga dari Polresta Denpasar bahwa penjelasan dari dokter forensik yang melakukan otopsi dari korban IKD Parwata, kematian korban disebabkan akibat luka terbuka yang berada di punggung sebelah kiri, menembus jaringan kulit, lemak, sela tulang iga hingga mengenai paru-paru bagian bawah. Dan pasal yang disangkakan terhadap pelaku yakni pasal 351 KUHP ayat 3 subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Demikian, rekan Rima. Baik Zainal, sebenarnya apa motif di peristiwa penusukan Kadek Parwata ini? Ya, untuk motif daripada pelaku sendiri, awalnya pelaku bersinggungan, berserempetan dengan seorang pengendara lain, bukan dengan korban yang ditusuk, dan kemudian korban pertama tersebut didapatkan di depan warung, kemudian terjadi cekcok hingga akhirnya korban pertama meminta maaf terhadap pelaku. Namun tidak lama, sekitar 10-15 menit kemudian pelaku kembali datang ke warung tersebut dan mencari korban pertama tersebut. Namun tidak berselang lama juga korban KD Parwata sendiri bersama rekannya tiba ke warung tersebut untuk berbelanja, dan di saat itu oleh pelaku dikira bahwa korban KD Parwata ini merupakan kerabat dari korban pertama, sehingga terjadi perselisihan, percekcokan berujung penusukan, dan hingga akhirnya korban KD Parwata meninggal dunia karena kehabisan darah. Oke, untuk kondisi pelaku saat ini setelah ditindak tegas oleh polisi, bagaimana? Seperti yang kita lihat tadi bahwa pelaku sendiri menggunakan kursi roda begitu. Ya, untuk kondisi pelaku memang kedua kakinya dikenakan timah panas atau ditembak oleh kepolisian karena saat penangkapan diduga melakukan perlawanan, sehingga pihak kepolisian melakukan tindakan terukur dengan menembak kedua kakinya. Dan untuk kondisinya sendiri saat ini untuk luka daripada kaki korban yang terkena tembakan tersebut sudah diperban, sudah diobati. Namun pelaku sendiri kesulitan untuk berjalan secara langsung karena memang kedua kakinya terkena timah panas. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Zainal. Selamat bertugas kembali. Kami langsung melakukan pengejaran. Jadi saya akan memberikan tahap-tahapannya. Memberikan pengejaran.
kepada tersangka. Awal pengejaran itu kami mendapatkan bukti dan dari hasil informasi di lapangan pemeriksaan saksi-saksi, kita dapat dulu barang bukti dulu yang kita dapat, ya, sepeda motor, ini pisau dan barang bukti lain yang kita dapat, termasuk juga yang dari korban juga kita sudah. Tidak lama berselang, kami juga langsung melakukan pengejaran. Kami dapat informasi bahwa pelaku posisinya ada di luar kota. Tim kami bergerak. Setelah bergerak, pelaku bergeser ke arah Surabaya. Di sini kami juga, sebelum kami lanjutkan, di sini kami juga menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap pihak korban, di mana kemarin sudah meninggal dunia. Namun di sini juga kami menyampaikan kepada masyarakat, apabila ada informasi-informasi langsung ke kami saja, karena nanti pelaku ini juga melakukan perlawanan. Makanya tim tindak ataupun anggota yang melakukan penangkapan itu mengambil tindakan tegas terukur. Jadi kadang-kadang sudah tahu tindakan tegas terukur itu kenapa diambil? Karena pelaku melakukan perlawanan, melarikan diri, ya. Itu dia rekan-rekan. Sementara dari saya prosesnya garis besarnya, nanti rekan-rekan teknisnya nanti bisa komunikasi dengan Bapak Presiden. Sebelum tertutup mungkin ada yang mau tanyakan sedikit. Ngapain sih sebenarnya? Jadi pelaku ini merasa tersinggung melihat korban yang berada di TKP, di mana sebelumnya pelaku sempat melakukan penganiayaan terhadap korban lain di TKP. Jadi sebelum dia melakukan penusukan ini di tempat lain, dia juga ada masalah di tempat lain. Dan pelaku mengira korban adalah teman dari orang yang sebelumnya pelaku pukul di TKP yang pelaku saat. Alasannya kenapa dia mengenai orang yang pertama, kan? Ya tadi itu. Karena dikiranya itu yang ditusuknya. Nah, yang ditusuknya ini temannya yang dipukul yang pertama tadi. Dikira itu teman yang ternyata Masuknya. Enggak, masalah sama orang yang pertama, kan? serempetan motor di jalan. Dikejarnya, dipikirnya yang ditusuk ini adalah teman pelaku yang serempetnya itu. Polresta Denpasar telah merilis tampang Bastomi Prasetyawan alias Mas Pras, seorang pelaku penusukan terhadap Kadek Parwata. Tersangka berhasil diringkus saat akan menyeberang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan hendak melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Minggu 16 Februari sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga kedua kakinya dikenakan timah panas oleh kepolisian. Dalam merilis, Polresta Denpasar, tampak tersangka dihadirkan dengan mengenakan baju tahanan dengan kedua tangan diborgol. Dia didorong petugas dengan kursi roda dan terlihat kedua kakinya diperban. Diketahui Bastomi Prasetyawan menusuk Kadek Parwata di warung Auna Jalan Nangka Utara Denpasar pada Kamis 13 Februari lalu. Setelah hampir 4 hari kabur, polisi akhirnya berhasil menangkap Mas Pras di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Awas paku. Awas air panas. Di sini. Rencana kita ada di
Cek. Terus telepon. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Anggi. Pelarian pelaku penusukan Kadek Parwata di Denpasar, Bali telah berakhir. Tersangka diidentifikasi sebagai Bastomi Prasetyan alias Mas Pras yang berusia 34 tahun. Pelaku berhasil diringkus saat akan menyeberang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pelaku hendak melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Minggu 16 Februari sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat lalu. Saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan hingga kedua kakinya dikenakan timah panas oleh polisi. Polresta Denpasar telah mengungkap dan menghadirkan langsung pelaku dan barang bukti pada Senin 17. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, hubung dengan jurnalis Tribun rekan Zainal Nur. Silakan dengan laporan Zainal. Ya, terima kasih rekan Rima di studio. Dapat dilaporkan bahwa dari keterangan pihak Polresta Denpasar bahwa pelaku seusai melakukan penusukan di Jalan Nangka Utara, Kecamatan Denpasar Utara, langsung melarikan diri dan menaruh sepeda motor yang digunakannya di Pasar Wangaya. Kemudian pelaku kabur menumpang sebuah bus menuju Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Dan dari informasi tersebut, tim gabungan melakukan pengejaran hingga ke Banyuwangi. Namun sesampainya di Banyuwangi, pelaku telah kabur ke Jember dengan menaiki bus menuju Surabaya. Dan kemudian tim gabungan kembali melakukan pengejaran dan hingga akhirnya pada hari Minggu 16 Februari 2025 kemarin sekitar pukul 17 WIB, tim gabungan berhasil mengamankan pelaku di Terminal Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, di mana pelaku atas nama Bastomi Prasetyan hendak melarikan diri menggunakan atau menaiki kapal ke Tarakan, Kalimantan. Dan selanjutnya pelaku langsung dibawa ke Bali, khususnya ke Polresta Denpasar untuk penyidikan selanjutnya. Dan menurut keterangan pelaku, di mana pengakuan pelaku pada hari kejadian atau pada malam sebelum kejadian, pelaku mengaku bahwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan sebelum penangkapan atau sesudah kejadian, pelaku juga mengkonsumsi sabu-sabu. Dan barang-barang bukti yang diamankan dari pelaku sebilah pisau dengan gagang hitam berisi bercak darah, kemudian satu buah kaos hitam yang digunakan pelaku, kemudian sepasang sepatu, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dan dari keterangan polisian juga dari Polresta Denpasar bahwa penjelasan dari dokter forensik yang melakukan otopsi dari korban Kadek Parwata, kematian korban disebabkan akibat luka terbuka yang berada di punggung sebelah kiri, menembus jaringan kulit, lemak, sela tulang iga hingga mengenai paru-paru bagian bawah. Dan pasal yang disangkakan terhadap pelaku yakni pasal 351 KUHP ayat 3 subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Demikian, rekan Rima. Baik Zainal, sebenarnya apa motif di peristiwa penusukan Kadek Parwata ini? Ya, untuk motif daripada pelaku sendiri, awalnya pelaku bersinggungan, berserempetan dengan seorang pengendara lain, bukan dengan korban yang ditusuk. Dan kemudian korban pertama tersebut didapatkan di depan warung, kemudian terjadi cekcok hingga akhirnya korban pertama meminta maaf terhadap pelaku. Namun tidak lama, sekitar 10-15 menit kemudian pelaku kembali datang ke warung tersebut dan mencari korban pertama tersebut. Namun tidak berselang lama juga korban Kadek Parwata sendiri bersama rekannya tiba ke warung tersebut untuk berbelanja, dan di saat itu oleh pelaku dikira bahwa korban Kadek Parwata ini merupakan kerabat dari korban pertama, sehingga
terjadi perselisihan, percekcokan berujung penusukan dan hingga akhirnya korban Kadek Parwata meninggal dunia karena kehabisan darah. Oke, untuk kondisi pelaku saat ini setelah ditindak tegas oleh polisi, bagaimana? Seperti yang kita lihat tadi bahwa pelaku sendiri menggunakan kursi roda begitu. Ya, untuk kondisi pelaku memang kedua kakinya dikenakan timah panas atau ditembak oleh kepolisian karena saat penangkapan diduga melakukan perlawanan sehingga pihak kepolisian melakukan tindakan terukur dengan menembak kedua kakinya. Dan untuk kondisinya sendiri saat ini untuk luka daripada kaki korban yang terkena tembakan tersebut sudah diperban, sudah diobati, namun pelaku sendiri kesulitan untuk berjalan secara langsung karena memang kedua kakinya terkena timah panas. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Zainal. Selamat bertugas kembali. Kami langsung melakukan pengejaran. Jadi saya akan memberikan tahap-tahapannya. Memberikan pengejaran kepada tersangka. Awal pengejaran itu kami mendapatkan bukti dan dari hasil informasi di lapangan, pemeriksaan saksi-saksi, kita dapat dulu barang bukti dulu yang kita dapat. Ya, sepeda motor, ini pisau, dan barang bukti lain yang kita dapat. Termasuk juga yang dari korban juga kita sudah. Tidak lama berserang, kami juga langsung melakukan pengejaran. Kami dapat informasi bahwa pelaku posisinya ada di luar kota. Tim kami bergerak. Setelah bergerak, pelaku bergeser ke arah Surabaya. Di sini kami juga, sebelum kami lanjutkan, di sini kami juga menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap pihak korban, di mana kemarin sudah meninggal dunia. Namun di sini juga kami menyampaikan kepada masyarakat, apabila ada informasi-informasi langsung ke kami saja, karena nanti pelaku ini juga melakukan perlawanan. Makanya tim tindak ataupun anggota yang melakukan penangkapan itu mengambil tindakan tegas terukur. Jadi kadang-kadang sudah tahu tindakan tegas terukur itu kenapa diambil? Karena pelaku melakukan perlawanan, mau melarikan diri ya. Itu dia rekan-rekan. Sementara dari saya prosesnya garis besarnya, nanti rekan-rekan teknisnya nanti bisa komunikasi dengan kata resmi. Sebelum tertutup mungkin ada yang mau tanyakan. Ngapain sih teman? Jadi pelaku ini merasa tersinggung melihat korban yang berada di TKP, di mana sebelumnya pelaku sempat melakukan penganiayaan terhadap korban lain di TKP. Jadi sebelum dia melakukan penusukan ini di tempat lain, dia juga ada masalah di tempat lain. Dan pelaku mengira korban adalah teman dari orang yang sebelumnya pelaku pukul di TKP yang pelaku saat. Alasannya kenapa dia mengenai orang yang pertama kan? Ya tadi itu. Karena dikiranya itu yang ditusuknya. Nah, yang ditusuknya ini temannya yang dipukul yang pertama tadi. Dikira itu teman yang ternyata Masuknya. Enggak, masalah sama orang yang pertama kan? serempetan motor berjalan. Dikejarnya, dipikirnya yang ditusuk ini adalah teman pelaku yang serempetnya itu. Polresta Denpasar telah merilis tampang Bastomi Prasetyawan alias Mas Pras, seorang pelaku penusukan terhadap Kadek Parwata. Tersangka berhasil diringkus saat akan menyeberang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan hendak melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Minggu 16 Februari sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga Download Tribun X